Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada pada saat ini, salam kami dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi buat Anda sekalian. IBKKG Morning Talk kembali hadir ke hadapan Anda dengan perbincangan yang menarik, aktual, dan terpercaya seputar ekonomi bersama saya, Hisar Sirait. Hari ini kita akan memperbincangkan tentang implementasi sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Pertanyaannya adalah, masihkah relevan sistem ekonomi Pancasila saat ini, mengingat perekonomian Indonesia belakangan ini cenderung memburuk dari tahun ke tahun, terutama masa pandemi COVID-19. Untuk membahas hal ini, di studio kita telah kehadiran Bapak Kwik Kian Gi. Selamat pagi Pak Kwik. Selamat pagi. Ya. Pak Kwik sudah bisa membuka maskernya juga Pak Arif, karena kita sudah menjaga menerapkan protokol kesehatan 5M. Jadi kita juga sudah tes COVID, kita sudah mengikuti semua protokol kesehatan. Dan di studio juga kita sudah hadir Pak Arif Budimanta. Selamat pagi Pak Arif Budimanta. Selamat pagi Pak Hisar. Saudara pemirsa sekalian, seperti yang kita tahu, Pak Kwik adalah seorang pakar ekonomi, seorang pemerhati ekonomi. Beliau pernah juga terlibat dalam pemerintahan. Beliau pernah menjadi Menteri Koordinator Ekuin dan juga Menteri Bappenas. Sementara Pak Arif Budimanta, seorang pemikir muda di bidang ekonomi, beliau pada saat ini staf khusus Presiden bidang ekonomi dan juga Direktur Eksekutif Megawati Institute. Pemirsa, sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Saya masih mengingat ada statement Ibu Megawati yang menyatakan bahwa kalau kita bicara ekonomi Pancasila, sebetulnya kita bicara bagaimana membumikan Pancasila dalam ekonomi pembangunan kita. Beberapa prinsip dasar dalam sistem ekonomi Pancasila, antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Inilah yang akan menjadi topik perbincangan kita pada pagi hari ini. Namun para pemirsa, saat ini sering dipertanyakan, masihkah relevan sistem ekonomi Pancasila sekarang ini? Mengingat perekonomian Indonesia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selama masa pandemik COVID-19 ini mengalami kondisi cenderung memburuk. Untuk itu mari kita berbincang-bincang dengan Pak Kwik dan Pak Arif. Pak Kwik, ini menarik sekali Pak Kwik. Sistem ekonomi Pancasila. Di episode kita sebelumnya, kita sudah bicara mengenai sistem ekonomi di seluruh dunia, Pak. Ya. Waktu itu kita sudah janji kepada pemirsa, kita akan membahas khusus tentang ekonomi Pancasila. Bagaimana Pak Kwik? Pertanyaannya, apakah masih relevan Pak ekonomi Pancasila saat ini, Pak? Silakan Pak Kwik. Saya kira yang paling baik hari ini, oleh karena baru saja menulis edisi yang kesekian, yang judulnya adalah Pancasilanomics, mungkin bisa ditayangkan sebentar. Itu adalah Dr. Arif Budimanta, bukunya bisa. Bukunya Pak Arif? Nah, Arif Budimanta. Oleh karena itu lebih baik kalau usulan saya, Pak Arif yang memberikan kata-kata pembukaan, prinsip-prinsip dasar apa yang ditulis. Lalu kami nanti upayanya lalu apa yang telah dikatakan atau dikutip oleh Pak Hisar tadi tentang ucapan Ibu Megawati karena harus dibumikan. Nah, itu dibuat praktis bagaimana, disitulah nanti kita mulai diskusi. Baik, terima kasih. Prinsip-prinsip dasarnya saya kira lebih baik Pak Arif dulu mungkin sudah mempunyai gambaran bagaimana membumikannya. Ya. Baik Pak Arif, jadi menarik Pak Kwik, memang Pak Arif juga buku ini sudah edisi kedua kalau saya tidak salah Pak Arif ya. Ini adalah judulnya sangat baik sekali, sangat inspiratif, Pancasilanomics, Jalan Keadilan dan Kemakmuran. Boleh Pak Arif diceritakan latar belakang atau bagaimana sebetulnya esensi dasar dari buku ini bisa menjadi sebuah pandangan kita ke depan untuk membangun ekonomi kita untuk menuju keadilan dan kemakmuran. Silakan Pak Arif. Baik. Terima kasih Pak Hisar, Pak Kwik ya. Pertanyaan mendasar tadi, apakah
Pancasila ataupun sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila masih relevan atau tidak pada saat ini. Sebagai sebuah living ideologi begitu bagi bangsa Indonesia, justru relevansi dari Pancasila dalam internalisasi kehidupan sistem ekonomi mendapatkan momentum dan relevansi yang lebih signifikan di tengah putaran arus globalisasi yang dipersoalkan oleh banyak pihak pada saat ini, seperti misalnya ekonom Stiglitz gitu ya mengatakan bahwa globalisasi itu banyak menimbulkan konsekuensi. Salah satunya yang dihadapi oleh dunia pada saat ini adalah inequality. Kita tahu misalnya ada negara yang susah, miskin gitu, untuk mendapatkan vaksin aja sangat sulit gitu ya. Sementara negara-negara kaya proses vaksinasinya tuh berjalan sangat cepat gitu. Itu misalnya sebagai contoh yang kita hadapi pada saat ini. Nah, kita tahu bahwa salah satu prinsip dalam Pancasila itu adalah, kalau kita Pancasila kita lihat dalam sila-sila, maka kata keadilan itu direpetisi 2 kali. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara ekonomi dalam perspektif Indonesia, maka strategi pengembangan sistem ekonomi ataupun pembangunan nasional, prinsip yang paling utama itu adalah mendistribusikan keadilan atau kita sebut dengan pemerataan. Bukan hanya keadilan dan pemerataan antar golongan, tetapi juga antar wilayah. Itu yang pertama. Nah, landasan itu ya dipengaruhi juga oleh masa, ya, dipengaruhi oleh masa ataupun sejarah kemerdekaan Indonesia yang berangkat dari suatu masa yang kita sebut dengan kolonialisme. Jadi aspek keadilan itu menjadi penting dalam kerangka untuk memerdekakan dan memberdaulatkan perekonomian nasional kita. Jadi itu yang pertama. Ditanya relevan atau tidak, sangat relevan pada saat ini, apalagi kita menghadapi apa yang disebut dengan global inequality. Ya. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah mengedepankan aspek-aspek justice ataupun keadilan, equality ya di dalam setiap aspek pembangunan nasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena Indonesia ini kuat dalam kekayaan ya sumber daya alam, maka sumber daya alam kita itu harus kita jadikan sebagai kekuatan untuk pembangunan nasional. Caranya seperti apa? Ini yang keempat ya. Caranya seperti apa? Mentransformasikan kekayaan sumber daya alam itu jadi dari resource based ekonomi ditransformasikan menjadi knowledge based ekonomi. Jadi melalui apa? Melalui proses pendidikan dan pengajaran yang bermutu, sehingga pada implikasinya adalah terjadi proses penguasaan terhadap teknologi, maka kemudian kita dapat membangun apa yang kita sebut dengan hilirisasi dari kekuatan sumber daya alam yang kita miliki. Sehingga apa? Sehingga dalam aktivitas ekonomi kita memiliki apa yang disebut dengan nilai tambah, dan implikasinya ini sangat besar terhadap indikator-indikator ekonomi kita gitu ya, baik nanti yang terkait dengan neraca perdagangan, dengan neraca pembayaran, nilai tukar, atau yang kita sebut dengan sederhana stabilitas dalam perspektif ekonomi. Nah, inilah pesan mendasar dari konstitusi yang merupakan landasan operasional ya dalam konteks Pancasila yang memandatkan tentang pesan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu gitu. Jadi transformasi untuk mengelola sumber daya alam yang berbasis kepada resource based ekonomi
itu ditransformasi kemudian menjadi knowledge based ekonomi melalui proses pendidikan dan pengajaran. Nah, kemudian yang kelima, karena kita orientasinya adalah keadilan, maka proses-proses pengambilan keputusan kebijakan publik dalam pembangunan harus diorientasikan kepada apa yang kami sebut dengan public virtue. Itu pesan keempat dari sila keempat ya, didasarkan oleh musyawarah mufakat yang berintikan kerakyatan gitulah kira-kira kan seperti itu. Ini public virtue. Jadi didasarkan oleh kebajikan publik, bukan kebajikan golongan, apalagi oligarki. Jadi menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Dan saya rasa selama beberapa tahun terakhir ini ya, kita tahu bahwa pemerintah juga menjalankan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang mengarah ya dari prinsip-prinsip dasar Pancasila. Misalnya dalam konteks keadilan ekonomi melalui program reforma agraria, dan ini sudah dijalankan sejak zaman Pak Kwik memimpin Bappenas ataupun memimpin Kemenko Perekonomian pada waktu itu sudah mulai ya digerakkan misalnya reforma agraria. Kemudian yang kedua misalnya program-program yang terkait dengan pencerdasan kehidupan bangsa, sederhananya yang sifatnya programatik ataupun proyek itu misalnya program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat melalui kartu-kartu itu bagian daripada redistribusi keadilan ya, mengembalikan kekayaan sumber daya alam itu kepada rakyat untuk mentransformasikan agar kemudian itu menjadi pengetahuan ekonomi yang bernilai tambah melalui pendidikan, sehingga kemudian tidak ada alasan bagi masyarakat yang tidak mampu misalnya untuk tidak bersekolah karena kemudian difasilitasi oleh negara gitu. Nah, kemudian yang terakhir misalnya contoh lagi di dalam bidang kredit di perbankan ya. Pak Hisar mungkin, dan ini juga kalau kita baca beberapa gagasan dari Pak Kwik dulu ya. Kalau konglomerat dulu bisa dapat suku bunga untuk kredit, untuk pembiayaan aktivitas proyek, baik itu kredit investasi ataupun kredit modal kerja, mungkin single digit, 6, 8, 9%. Tapi kalau udah usaha mikro kecil, itu double digit, malah di atas 20%. Nah sekarang itu kesempatan itu sama. Bagi mereka yang baru mulai usaha, oleh Pak Presiden Jokowi diarahkan, mereka juga dapat mengakses kredit itu yang bunganya 6% gitu. Sebagian daripada bunga yang 6% itu disubsidi oleh negara. Misalnya katakanlah biaya operasionalnya harusnya 10%, 4% misalnya disubsidi oleh negara. Agar apa? Agar terjadi mobilitas ke atas dari golongan usaha mikro kecil ini. Kenapa menjadi penting golongan usaha mikro kecil ini? Karena hampir 60% ya job creation itu dihasilkan oleh kelompok golongan usaha ini. Gitu loh, kelompok golongan usaha ini, dan kita harus juga memiliki, negara ini harus memiliki satu kelompok golongan usaha menengah yang kuat. Ya, bukan hanya golongan menengah yang kuat, tetapi kelompok usaha menengah yang kuat. Dan itu yang kita lihat negara-negara maju seperti di Jerman dia punya Mittelstand, kemudian di Jepang juga seperti itu. Semua penopang aktivitas usaha yang menghasilkan job creation yang tinggi itu datang dari kelompok-kelompok usaha menengah yang bekerja sama dengan kelompok usaha besar. Jadi ini bagian daripada apa yang kita sebut dengan redistribusi keadilan maupun kehadiran negara melalui aktif government. Karena pesan dari Pancasila itu mengharapkan sebenarnya negara itu aktif ya. Dan di dalam masa pandemi pada saat ini kita lihat bahwa negara-negara itu sangat aktif hadir ya melalui berbagai macam kebijakan. Misalnya Biden ataupun Trump ketika memimpin itu menggelontorkan stimulus ya melalui bank sentral untuk membeli obligasi-obligasi dari company, misalnya defisitnya juga melebar dalam kerangka untuk menggerakkan perekonomian, memberikan bantuan misalnya kalau pada kelompok-kelompok dunia usaha melalui restrukturisasi kredit, kemudian insentif fiskal dan seterusnya. Ini menunjukkan aktif government yang dilakukan oleh
banyak negara pada saat ini. Pada intinya adalah bahwa ekonomi yang berdasarkan Pancasila dia itu tidak against pasar, ya, tetapi hadir di dalam pasar untuk membela kelompok yang lemah dan terlemahkan. Hadir di dalam pasar untuk melakukan proses koreksi pasar apabila terjadi oligopoli, monopoli, agar terjadi apa yang disebut dengan keseimbangan pasar. Saya rasa itu, Pak Hisar. Terima kasih. Baik, menarik sekali, pemirsa. Ada beberapa pesan ya yang saya catatkan, ada 5 pesan sebetulnya bagaimana kita bisa menyatakan semangat dan nilai-nilai Pancasila itu bisa kita bumikan sebetulnya untuk membangun perekonomian kita. Ada catatan Pak Kwik, bagaimana nih Pak Kwik? Iya, saya kira perlu tabel yang tadi kita bicarakan untuk ditayangkan. Jadi di sini ini sebetulnya kutipan dari buku yang ditulis oleh Pak Arief. Padatnya jadi perbandingan paradigma ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan Pancasila. Lalu bagaimana membumikannya? Nah, ketika itu saya akan bercerita sedikit sesuatu yang menarik karena ya kita sama-sama kader PDIP. Jadi ketika saya ketua Litbang PDIP, saya ditanya oleh wartawan, sebetulnya ideologi PDIP apa tentang sistem ekonomi. Saya katakan adalah kapitalisme yang didasarkan atas mekanisme pasar, tetapi dengan pengaturan dan peraturan oleh pemerintah seperlunya. Lalu terjadi protes yang luar biasa, sehingga Ibu Megawati sebagai ketua umum memanggil saya. Nah, dalam rangka itu yang saya kemukakan terkait langsung dengan membumikan. Bagaimana membumikannya? Jadi saya katakan yang ditentang adalah kenapa saya menggunakan istilah kapitalisme. Sedangkan Bung Karno selalu mengatakan kapitalisme selalu menjurus pada imperialisme, menjurus pada kolonialisme. Lalu saya jelaskan bahwa kapitalisme menurut pemahaman saya adalah suatu istilah generik yang isinya mengatakan orang per orang secara pribadi dibolehkan memiliki kekayaan, dibolehkan mempunyai modal, dibolehkan mempunyai kapital, dan kepemilikannya itu dijamin oleh pemerintah, dilindungi oleh pemerintah, dan diperbolehkan untuk berusaha dalam bentuk berproduksi dan berdistribusi untuk memperoleh laba. Nah itu kalau seperti itu kan kenyataannya sekarang seperti itu ketika itu. Waktu saya harus memberi pertanggungjawaban kepada kader-kader. Nah, kalau kita ingin membumikan, saya bukannya meremehkan, oleh karena saya anggap Pancasila ini sudah mendarah daging. Jadi tidak perlu diuraikan lagi satu persatu. Tetapi kalau membumikan, prakteknya bagaimana? Nah, jadi ternyata boleh, gitu kan. Boleh, tetapi peraturan pengaturan pemerintah. Oleh karena kita tidak menganut paham yang pernah dialami oleh Soviet, Uni, negara-negara Eropa Timur, Korea Utara, Kuba. Dan kalau mereka, pendiriannya Cina juga, pendirian mereka adalah tidak boleh ada satu orang pun, manusia pun yang bukan pegawai negeri. Semua milik pemerintah, sehingga warung-warung bakmi yang kecil-kecil itu memang milik pemerintah, memang betul. Bahwa itu akhirnya macet, urusan lain. Nah, Indonesia tidak pernah eksperimen itu, tidak pernah. Jadi sejak awal sudah mengatakan itu. Kalau kita membaca kembali pidato Bung Hatta dalam rangka memperingati Hari Koperasi yang pertama di tahun 1951, itu juga diuraikan bahwa jangan gusar pada usaha besar bahkan asing. Dia bilang itu jangka pendek, jangka panjangnya baru menjurus kepada kebersamaan yang konkretnya adalah koperasi.
menurut Bung Hatta ketika itu. Nah, apakah itu pada saat ini relevan dalam arti mesti kooperasi semua? Itu topik lain yang menarik sekali, tapi tidak kita bicarakan di sini. Jadi kalau membumikan, maka tadi kapitalisme seperti itu. Nah, terus sistem nilai pertukarannya kan tidak diatur oleh pemerintah. Pemerintah tidak menentukan harga ini, harga Coca-Cola, harga apa, harus berapa, tidak. Harga itu ditentukan antara perpotongan antara demand and supply curve. Berarti mekanisme pasar. Ya. Nah, dengan demikian lalu bisa saja terjadi ada pengusaha yang pandai, yang kaya raya, dan ada saja yang kecil. Nah, tadi Pak Arief menyebut 60%, tapi sebetulnya 99,9% loh. Jadi yang UKM itu jumlahnya sekitar 36 juta, sekarang meningkat hampir 60 juta perusahaan. Yang besar dari 3.000 meningkatnya. Yang 60% tadi job creation yang mereka ciptakan. Ya, jadi jumlah perusahaan yang dalam persentase 99,01% memberi lapangan kerja, memberi job creation juga 99,9%. Menyumbang kepada PDB 37% sekitar. Yang 0,01% itu cuma menyerap sekitar menyerap sisanya, menyerap sedikit sekali 0,01%, tetapi PDB-nya lebih besar, 60%. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah angka-angka tahun 2020. Tahun sebelumnya, tahun 99, tahun 2000, itu jumlahnya hampir separuh. Tetapi persentasenya tidak berubah loh sampai saat ini. Persentasenya tidak berubah. Sehingga kalau kita melihat apakah gambaran perekonomian di Indonesia pada saat ini yang sudah membumi itu sesuai dengan Pancasila, saya kira dari angka-angka ini saja jawabnya adalah tidak. Belum. Nah, itu perlu disadari. Oleh karena itu, yang perlu kita bicarakan sekarang, kok sampai menjadi belum itu kenapa? Kan kita sudah merdeka cukup panjang, 74-75 tahun ya. Tapi kok kondisinya menjadi seperti ini gambarannya. Gitu. Nah, saya ingin mengomentari sedikit-sedikit yang Pak Arief katakan ya. Apakah masih relevan berkenaan dengan COVID tadi? Jelas relevan. Oleh karena di seluruh dunia dengan munculnya 2 buah buku dari Thomas Piketty. Buku yang pertama 2013 judulnya The Capital. Di situ dia mengatakan bahwa di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia 1% manusia menguasai 80% kekayaan. Kenapa? Karena yield, rentabilitas dari modal itu pertumbuhannya lebih besar dari pertumbuhan PDB. Tetapi bukunya 600 halaman lebih. Dan dia menguraikan itu, dia melakukan riset sampai sekitar hampir 8 tahun. Khusus riset, tiba pada kesimpulan itu, sehingga sekarang ekonomi sistem dunia termasuk Indonesia menjadi menarik. Menariknya seperti ini. Ini kondisi seperti ini pernah digugat oleh Karl Marx di tahun 1867 dengan bukunya Das Kapital. Adam Smith yang menulis bukunya 1776 mengatakan pemerintah jangan ikut campur tangan sama sekali, terjadi keseimbangan. Bagaimana prosesnya saya tidak perlu bicara di sini, nanti makan waktu. Setelah berlangsung demikian lama, ternyata dia betul. Ternyata ada saja manusia yang lebih inventif, lebih inovatif, lalu menjadi kaya raya, lalu menindas manusia. Yang oleh Bung Karno disebut eksploitasi de l'homme par l'homme. Dan kejam sekali, di dalam revolusi industri itu kejam sekali. Maka sampai muncullah opera-opera seperti Oliver Twist, seperti Les Miserables yang sangat
itu sudah miserable jauh sebelum Thomas Piketty. Jadi sudah dikenali oleh Andrew Lloyd Webber yang pemusik, pengarang musik, tapi beliau adalah seorang guru besar dari Oxford University. Jadi ternyata tidak betul Karl Marx menggugat. Ketika Karl Marx menggugat dengan alasannya luar biasa ilmiah dan kuatnya, maka Soviet Uni, Eropa Timur menganut 100%. Bukan hanya itu, Karl Marx tidak hanya berpikir, akan tapi dia berbuat. Dia melakukan revolusi 2 kali yang gagal. Ya. Bagaimana sikap Eropa Barat? Eropa Barat mengatakan, kami mengakui sepenuhnya gugatan Karl Marx, tetapi kami tidak mau menerapkan cara penyelesaiannya. Dengan cara setiap manusia masih pegawai negeri, lalu sentral, semua produksi sentralistik segala macam itu tidak mau. Kami tetap mempertahankan kapitalisme yang dalam arti generik tadi, yang tidak menjurus pada imperialisme, jadi dibolehkannya orang per orang. Kami tetap mempertahankan mekanisme pasar, tapi diatur. Sehingga sekarang yang paling krusial untuk ekonomi Pancasila di dalam menemukan seluruh peraturan dan pengaturan ekonomi yang ada di sini, itu perlu kita rangkum, bukan dirangkum, perlu satu persatu dirinci, satu persatu perlu kita lihat, apakah ini sudah sesuai dengan Pancasila, apakah ini sesuai dengan Pancasila. Nah, menurut pendapat saya itu yang terpenting sekarang. Nah, di sini yang bisa dipertanyakan adalah mengenai, atau begini, saya tidak tanya. Saya ini lama di luar negeri, kecuali belajar juga bekerja. Kebetulan di Welfare State, Belanda. Jadi ketika itu tahun 50-an, 60-an itu, Welfare State itu yang jagoannya itu Skandinavia, Inggris, dan Belanda. Saya di Belanda. Ya. Di situ itu saya ingin menggambarkan kemudian Indonesia bagaimana, saya tidak membicarakannya oleh karena kita sama-sama tahu. Kalau ada orang sistem jadi nomor 1, semua bebas, berarti akan terjadi ketimpangan luar biasa. Ketimpangan yang luar biasa itu diperbaiki dengan cara nomor 1 perpajakan. Pajak perseroan dan pajak pribadi ketika itu, sekarang berbeda lagi ya, ketika itu menurut saya bagus, oleh karena itu sampai 70% maksimum. 70% dari laba perusahaan diambil sebagai pajak. Jadi begitu ekstremnya, drastisnya. Jadi lalu dia membentuk suatu sistem jaminan sosial, social security system, yang tidak ada urusan sama sekali dengan APBN. Tetapi memungut pajak, tetapi itu tidak dinamakan pajak, itu dinamakan premi dari asuransi, dari social security system secara keseluruhan. Kami juga punya, namanya Jam Soslek, yang terdiri dari jaminan hari tua, jaminan macam-macam BPJS segala. Nah, sekarang saya ingin memberi perincian, kalau ada orang sakit berobat jalan, ya, dia tentu bayar preminya besar, itu totalnya 35%. Jadi preminya majikan membayar, buruh membayar. Untuk premi itu setiap yang saya sebut itu dituangkan dalam sebuah undang-undang dengan perhitungan-perhitungan aktuaria yang lengkap. Itu yang penting, nanti saya simpulkan kenapa saya mengatakan dengan perhitungan aktuaria yang lengkap. Kalau ada orang sakit yang berobat jalan, biaya dokternya gratis, tapi dokter dibayar oleh asuransi. Dia beli obatnya gratis. Kalau penyakitnya dia parah harus dirawat di rumah sakit, semuanya gratis. Kalau dia sakitnya lebih dari 6 bulan, majikan berhak memecat, sehingga dia menganggur. Dalam kondisi yang demikian, dia diberi
santunan pengangguran yang sama dengan gaji yang terakhir. Kemudian bagaimana kalau dia meninggal? Ada undang-undang tentang janda yang memperoleh pendapatan, kalau anak masih memperoleh pendapatan yang sama dengan sebelumnya. Bagaimana kalau dua-dua meninggal, orang tuanya sehingga yatim piatu? Dijamin pendapatannya oleh pemerintah, oleh karena rumah-rumah yang tidak seperti di sini diserahkan kepada yayasan swasta, tapi pemerintah yang ya tingkat tinggi sekali. Kemudian pensiun. Pensiun ini terdiri dari dua. Yang satu ya pensiun hari tua. Pensiun itu kan dia membayar premi kalau sudah mencapai usia 65 tahun di pensiun gitu kan. Nah, ini ada dua sistem. Yang satu adalah sistem premi, yang satu adalah sistem omslase, pemantulan. Jadi artinya orang yang sekarang terima pensiun dibayar oleh orang yang sedang bekerja. Jadi tidak ada premi. Yang satu premi ya. Nah, ini mendapatnya santunan besar. Bagaimana kalau ada orang yang sebetulnya tidak berhak sama sekali, oleh karena dia tidak pernah bekerja, tidak pernah membayar pajak. Manusia yang seperti itu pun diberikan pensiun. Diberikan pensiun. Jadi setiap warga negara itu diberi pensiun begitu mencapai usia 65 tahun. Nah, lalu kemudian mengenai pendidikan bagaimana? Undang-undang dasar kita mengatakan 20% dari APBN harus untuk pendidikan. Tetapi di dalam prakteknya tidak pernah bisa. Karena apa? Karena tidak ada uangnya. Ketika saya menteri, saya dipanggil oleh DPR, saya digugat, mengapa dikatakan saya melanggar undang-undang dasar karena kurang 20. Lalu saya hitung, pemasukan itu sekian, sudah utang sekian, yang dipakai untuk anggaran pembangunan sekian, membayar bunga dan cicilan sekian, sisanya anggaran pembangunan cuma sedikit, dipakai sudah ada penggunaan semua. Kalau Anda menuntut anggota DPR 20%, maka Republik ini hanya punya satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan. Saya tunjukkan angka-angkanya waktu itu. Saya kira kondisinya pada saat ini masih seperti itu, maka muncullah ribuan usaha perguruan tinggi swasta yang lalu orientasinya komersial. Jadi mereka adu jual ijazah, bukan adu peningkatan mutu. Nah, ini hal yang sangat menyedihkan. Nah, mengenai pendidikan, sekarang ini apakah Indonesia sudah cukup mempunyai orang-orang yang terdidik? Bung Karno itu pernah mengemis kepada semua negara di dunia tanpa melihat ideologinya apa. Mengemis beasiswa. Dan dapat. Oleh karena semua mahasiswa yang belajar di seluruh dunia setiap tahun berkumpul. Saya mengalami satu kali berkumpul di Moskow, satu kali berkumpul di Paris untuk belajar. Dan itu saya menyaksikan sendiri dari seluruh dunia. Dan mereka sudah jadi semuanya. Ditambah dengan ITB, ditambah dengan swasta yang jumlahnya enggak Pak tahu berseratusan ribuan. Jadi kita ini sudah mempunyai banyak sekali insinyur. Tapi pengalaman saya ketika masih di dalam pemerintahan, itu urusan lain lagi, nanti saya bahas sebentar. Mereka itu kedudukannya sebagai kuli. Kalau saya menggunakan kata Bung Karno yang kasar, tenaga gajiannya perusahaan asing. Ini hal yang sangat menyedihkan. Jadi yang dikatakan Pak Arief sangat betul, di pendidikan itu luar biasa pentingnya. Nah, bagaimana pendidikan di negara-negara kesejahteraan yang tidak punya Pancasila? Pendidikan di sana, sekolah dasar sampai dengan sekolah dasar bebas total, sekolah menengah itu minim sekali, minim sekali, atau mungkin gratis. Universitas, setiap warga negara berhak utang kepada pemerintah tanpa bunga.
dan harus dicicil kembali setelah yang bersangkutan lulus sebagai sarjana dan mendapat pekerjaan yang layak, mendapatkan pendapatan yang cukup untuk menyicil. Nah, sekarang tentang gugatan pihak ketiga. Ya. Seorang ayah, ibu punya anak kecil. Anak kecilnya main-main di balkon, balkonnya ada pot kembang. Pot kembangnya oleh anak kecil itu dimain-maini, jatuh di atas kepala orang yang sedang berjalan, meninggal. Istrinya dan anak-anaknya itu menggugat. Saya tidak punya pendapatan oleh karena kesalahan anak Anda. Jadi Anda sebagai ayah dari anak ini harus membiayai kehidupan kami terus sampai kami bisa memperoleh pekerjaan, sampai anak kami lulus segala macam. Itu dia tidak membayar. Karena dia membayar premi, itu gugatan dari pihak ketiga itu dibayar oleh pemerintah. Lalu kemudian gaji minimum. Ya. Gaji minimum kalau kita 4,2 juta rupiah, ya, gaji minimum mereka ketika saya 2.000 Holden. Sekarang 1.750 euro yang kalau dikalikan 16.000 berapa itu? 30 jutaan. 30 juta. Gaji minimum. Tidak boleh lebih rendah dari itu. Walaupun dia tonggak sampah yang terendah. Ya. Lalu bagaimana dengan gaji top CEO? CEO sesukamu. Ya. Karena kalian kan punya pemegang saham hak tertinggi. Tetapi gajimu tidak boleh melebihi 12 kali daripada gaji pegawaimu. Nah, sekarang sudah berubah karena pengaruh Amerika. Ini saya yang ceritakan yang ideal, tetapi pernah merupakan suatu kenyataan berpuluh-puluh tahun. Tentang gaji, subsidi berbagai lah. Kalau subsidi banyak sekali, yang paling mencolok sekali adalah zaman COVID. COVID ini perusahaan-perusahaan kan banyak yang hancur, menderita. Itu European Union, bagian terbesar dari negaranya itu, kerugianmu berapa? Selama COVID, kerugiannya dibayar oleh pemerintah tidak dari APBN, dari tabungan. Jadi pemerintah itu ternyata mempunyai tabungan. Jadi pendapatannya APBN lebih besar daripada pengeluarannya. Oleh karena itu tidak defisit, surplus. Berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus tahun karena mereka sudah lama sekali peradabannya. Jadi itu yang paling mencolok. Tapi subsidi yang kecil banyak sekali yang diberi subsidi. Petani diberi subsidi. Jadi omong kosong lah yang mengatakan, yang mereka menuduh negara-negara berkembang mengatakan, oh itu apa itu dumping. Jadi diberi subsidi, merugi diberi subsidi pemerintah untuk bersaing dengan kami, itu tidak betul. Sebaliknya bahkan. Nah sekarang pembiayaan dari ini semua dari mana? Saya katakan tadi sebagian dari premi. Dan itu bukunya setebal, saya punya ya, tapi nggak ada gunanya karena dalam bahasa Belanda 111 undang-undang. Untuk menjamin sistem-sistem ini semua. Dampaknya apa? Dampaknya itu gudang uang. Uang yang ada di dalam melimpah-limpah luar biasa. Mengapa? Karena jumlah orang yang sakit, jumlah orang yang sedang kena celaka, yang menjadi yatim, jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang sehat. Yang membayar premi yang sehat. Nah uang ini nganggur untuk jangka waktu yang begitu panjangnya, yang praktis tidak terbatas, dipakailah untuk membangun rumah-rumah perumahan rakyat. Perumahan rakyat kan sudah lama ada. Mereka merasa tidak layak. Loh, saya nonton televisi, rumah masih begitu bagus, dihancurkan. 1 tahun membangun 1 juta rumah dari perumahan rakyat yang boleh beli dengan harga sangat murah dan boleh menyewa dengan harga sangat murah. Nah, bagaimana dengan rumah mewah? Rumah mewahnya dikendalikan begitu rupa oleh pemerintah, sehingga kenaikannya itu dalam kondisi apapun
tidak terjadi kenaikan. Seperti ya saya sendiri mengalami lah, saya tidak perlu mengumumkan angka-angkanya. Saya waktu itu ini tentang nah ini semuanya saya kemukakan. Yang saya sedih ya, founding fathers kita sebelum 1945 itu sudah memikirkan dan dituangkan dalam Pancasila. Kalau kita membaca itu sempurna sekali, sempurna sekali. Walaupun tokohnya Bung Karno tidak pernah melihat luar negeri. Bung Karno tidak pernah keluar negeri sebelum dia jadi presiden. Tetapi sudah begitu sempurna. Tetapi kok hasilnya sekarang yang punya Pancasila seperti itu, seperti ini, sedangkan negara yang tidak punya Pancasila seperti ini. Dan lebih gila lagi, bukan hanya manusia yang dibela, binatang juga dibela. Sampai ada partai politik yang namanya Partai untuk Binatang. Mempunyai 3 kursi di DPR. Dan kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada burung yang ketabrak atau anjing yang ketabrak, semua berhenti. Itu dengan sangat hati-hati. Dirawat, itu berkeliaran mobil ambulans binatang. Ditulis ambulans hewan. Ditulis. Jadi saya jadi bingung. Oleh karena itu, bagaimana caranya sekarang membumikan ini semua gitu. Oleh karena kenyataannya, saya kira Pak Arief mengetahui, tadi sudah menyebutkan kenyataan kita ketimpangan nggak kira-kira. Seluruh dunia memang begitu, tapi dunia kan tidak punya Pancasila. Kita kan punya Pancasila. Jadi kalau mereka begitu, mereka akan menyelesaikan masalahnya. Saya kira setelah Thomas Piketty, karena dia 2. Yang satu, The Capital, yang menyatakan 7 tahun kemudian, baru tahun 2020 menulis buku lagi. Capital and Ideology. Nah, ini menarik. Saya punya dua-duanya, tapi makan waktu banyak tebal. Sekarang begini, kenyataan sekarang sama dengan kenyataan Karl Marx tentang ketimpangan. Setelah Karl Marx, teori-teorinya gagal. Sampai perestroika, glasnost, sampai China menyebut social market economy, semuanya sama sebetulnya. Cuma kadar campur tangannya pemerintah berapa besar. Nah, Pancasila kita itu kadar campur tangannya pemerintah berapa besar. Dan kadar campur tangannya asing berapa besar. Nah, ini nanti kalau ada waktu dan moderator merasa oke, bisa kita bahas. Satu khusus mengenai sumber daya alam. Karena tadi Pak Arief sangat tepat. Saya membaca dari manapun juga, mereka mengatakan negara yang paling kaya di dunia itu mungkin Amerika Serikat, mungkin Indonesia. Dalam arti sumber daya alam yang ada di bawah perut bumi, ditambah dengan iklim yang kondusif, ditambah dengan tanah yang subur, ditambah dengan 2/3 laut, fauna dan flora yang ada di situ. Nah, kok bisa menjadi begini? Nanti kita bahas satu persatu bagaimana minyak, bagaimana batu bara, bagaimana uranium, bagaimana emas di Freeport. Bisa kita bahas satu persatu, asal-usulnya bagaimana, juntrungannya berjalannya kok sampai bisa menjadi begini. Nah, itu perlu kita gugat. Nah, terutama ya sebetulnya nggak boleh, tapi boleh sedikit. Terutama partai kita yang dari sejak awal berasal dari PNI tahun 1927 yang sudah mempunyai ideologi sangat jelas seperti yang saya gambarkan. Ini kita perlu kerjasama Pak Arief untuk membumikan hal-hal ini semua.